Hanya saja klan Kaisar Ke ingin menarik pasukannya terakhir kali, dan bahkan Qin Yichen pun cemas. Jika tidak, jangan lihat dia mematahkan matanya. Jika sang Star Picker mau bertarung sebentar, dia mungkin tidak bisa keluar. Tapi kali ini, menarik pasukan? Ketika saya meminta Jenderal Qin dari Tiangwan untuk menjadi dekorasi. Bunuh aku. Jutaan pahlawan elit ganas, dan Wen Tiangwan juga menahan amarah saat ini. Tidak masalah jika Anda diserang oleh Anda di jalan. Sekarang di wilayah kami. Apakah Anda masih dapat diganggu? Melihatnya, pasukan konstelasi terkepung dan secara kacau dibentuk naik turun. Awalnya, tentara surgawi merasa bahwa Wen Tiangwan tidak berguna, dan masing-masing dari mereka sangat kejam. Mereka semua bergegas meratakan Wen Tiangwan untuk mendapatkan eksploitasi militer. Akibatnya, Raja Penangkap Bintang bertemu dengan dua tetua umat manusia yang seharusnya bersama Qin Yichen, dan menyadari bahwa sudah waktunya, jadi dia memerintahkan penarikan. Pada saat ini, Qin Yichen memimpin 1 juta elit untuk membunuh, memblokir bagian belakang tentara surgawi. Ditambah tentara yang tetap tinggal di Wen Tiangwan. Melihat mantan yang berjaya, semangat meningkat, dan sangat melibatkan tentara surgawi untuk dicekik. Bertanya kepada Tiangwan, berperang melawan langit, dengan kekuatan supernatural, tetapi pasukan surgawi jelas dalam kekacauan. Selain itu, meskipun Wen Tiangwan belum sepenuhnya selesai, bahkan diinjak-injak oleh 12 Rache Lions, tetapi ini adalah Xiongguan untuk kebangkitan klan Kaisar Ke. Tidak peduli bagaimana klan Kaisar Ke, itu dapat mengandalkan formasi di Xiongguan. Larangan, menempati sedikit keuntungan geografis. Tidak hanya itu, pemberontakan 12 buaya Tyrant juga membawa kekuatan suku Kaisar Ke level yang lebih tinggi. Buaya berdiri di udara, berdarah, dan pasukan besar klan Wei yang datang untuk membunuh, seolah-olah dia ingin menggunakan tempatnya sebagai serangan mendadak dan menghancurkan jalur darah. Melihat bahwa itu adalah manusia buaya, orang kuat dari klan Wei yang ingin mencabik-cabiknya, dan sangat meremehkan, manusia buaya, berani menjadi musuh dari istana surgawi saya. Jangan menyerah. Apakah Anda mencari kematian? Tanda seru. Pria buaya ragu-ragu, tetapi ketika Qin Yichen melihat pemandangan ini, suaranya acuh tak acuh. Bu buaya, tidak ada lelucon di ketentaraan. Jenderal ini adalah kebaikan ekstra legal untuk menyelamatkan anggota keluarga Anda. Jika Anda ingin bersulang dan tidak makan anggur berkualitas, jenderal ini seperti yang Anda inginkan. Buaya mengguncang tubuhnya. Matanya tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan kebencian dan keganasan. Sebagai rumput tembok, dia secara alami tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri, dan manusia buaya juga sangat jelas tentang posisinya. Sebaliknya, dia ingin menjadi tangguh, berpikir bahwa tidak ada pihak yang akan bersalah, dan dia akan meninggalkan jalan untuk dirinya sendiri di surga. Namun sayang sekali angin kencang bertiup di kedua sisi tembok. Rerumputan dia di atas tembok masih ingin berdiri tegak. Hasilnya hanya akan menjadi yang pertama dihancurkan oleh angin kencang di kedua sisi. Permisi. Krokodileman tiba-tiba mengeluarkan pisau daging setengah bulan yang berdarah dan menebasnya ke klan Wei yang dengan marah. Blokir surga. Jangan biarkan mereka menerobos. Pembangkit tenaga klan Wei yang ditebas dan menjadi lebih jengkel. Mereka memandang rendah klan kecil ini, dan mereka memang memiliki modal yang meremehkan mereka. Pada saat ini, klan ini berani melakukan sesuatu terhadap mereka. Buaya, itu melawanmu. Feng Tianxing bisa membantai rasmu, dan pengadilan surgawiku bahkan bisa lebih. Tanpa diduga, suara gemuruh ini membuat buaya sangat gelisah. Jika King of Star Reaching datang untuk mendukung mereka saat pertama kali mendengar berita itu, apakah mereka akan berlindung di Qin Yichen? Manusia buaya juga menyadari pada saat ini bahwa dia dirancang oleh Qin Yichen, dan bahkan dirancang untuk mengadu dia, hanya untuk mengadu Raja Bintang. Tetapi jika Raja Penangkap Bintang tidak berada di tengah, apakah dia akan sampai ke titik ini? Lagi pula, bukankah mereka yang digerebek jutaan elit? Buka mulutmu dan tutup mulutmu untuk memusnahkan klan. Semua orang ingin menginjak kaki klan buayaku yang mendominasi. Bunuh aku. Sialan apa Wei Yang? Aku berani bertanya pada Tiangwan saat aku bersamamu. Aku masih berani mengalahkanmu hari ini. Melihatnya, Qin Yichen berlari kencang di medan perang. Dia begitu agung. Dia bahkan mengorbankan artefak kekaisaran Bihai. Di bawah sapuan, laut yang mengamuk berubah menjadi lautan darah, memicu pembantaian, dan pembunuhan langsung tentara surgawi menderita banyak korban. Melihat Raja Bintang, wajahnya menjadi suram. Jika dia menggunakan analogi seorang penjudi, maka dia telah kalah sejauh ini. Dan semakin lama dia menunda, semakin dia kalah. Pergi dengan. Raja yang memilih bintang sangat menentukan. Dan dengan ledakan, dia benar-benar membuat jaringan bintang. Ketika jaring bintang terlepas dari lengan bajunya, ukurannya hanya setengah dari manusia. Tetapi dalam sekejap jaring itu melambung sangat besar sehingga bisa menutupi jutaan tentara. Punggung-punggung Qin Yichen dingin, dan dia hanya merasa bahwa ketika jaringan bintang datang, dia dan jutaan elit pasti memanggil langit dan bumi tidak berfungsi.
hanya mengangkat kepala mereka dan diselimuti oleh bintang-bintang. Langit bintang diperintah oleh pemetik bintang. Jaringan bintang berubah menjadi senja bintang. Senja bintang berubah menjadi bintang Tao. Langit penuh bintang seperti langit. Dan mata Dewa Qin Yichen berkedip. Harta ini bukan hanya kekuatan besar untuk menekan pemenjaraan, tetapi bahkan setelah itu diselimuti. Kekuatannya yang luar biasa. Kekuatannya tampaknya diasimilasi oleh bintang-bintang. Dan Raja Pemetik Bintang adalah penguasa bintang Luo. Jika berasimilasi dengannya, bukankah diserahkan kepada Raja Pemetik Bintang? Harta karun yang bagus. Qin Yichen memegang Kaisar Bihai dan mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, atau dengan Kaisar Bihai saat ini, dia tidak bisa menghentikan pukulan ini. Entah artefak Kaisar Bihai telah mencapai keagungan puncaknya, atau dia setara dengan Rana Star Picker King, jika tidak. Namun, di bawah Xing Luo, tidak ada cara lain. Untungnya, pada saat yang tepat, Ke Yuheng berteriak dan meledak ke langit, dan tangan Kaisar 36 benar-benar meraih jaring bintang secara langsung. Tianxing, mundurlah. Dari perspektif Qin Yichen, Ke Yuheng hanya ingin merusak atau merobek kanopi seperti kain. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan telapak tangan Ke Yuheng dicekik oleh bintang-bintang. Ke Yuheng membuat langkah, yang benar-benar menyelesaikan kebutuhan mendesak Qin Yichen. Tetapi akibat dari pertarungan seperti itu juga membuatnya dan jutaan elit harus menghindari tepi. Dengan cara ini, Raja Penangkap Bintang segera mengambil kesempatan itu dan berteriak dengan marah. Ketiga tentara itu mengikuti perintah dan mundur bersama raja ini. Ribuan istana surgawi habis, dengan raja yang memilih bintang di kepalanya, dan Wen Tiangwan tidak dapat menghentikannya untuk sementara waktu. Namun, setelah Qin Yichen memimpin jutaan elit untuk sementara waktu, dia tidak mengguncang pemetik bintang itu secara langsung, tetapi pergi untuk memblokir pasukan surgawi setelah itu. Bagaimanapun, mundurnya Star Riching King dengan kekuatannya sendiri terbatas, dan itu tidak cukup untuk mendukung mundurnya puluhan juta pasukan. Orang-orang di sekitarnya baik-baik saja, tetapi tentara pengadilan surgawi yang tertinggal di belakang medan perang secara alami mengantarkan keganasan Qin Yichen. Mengejar. Pencuri kecil, berani menjadi ganas? Mungkinkah menjadi orang tua tidak berani membunuhmu? Dalam formasi pertempuran pengadilan surgawi, Wei Yuanke seharusnya berada di belakang istana. Leluhur klan Wei Yang, dengan kekuatan yang sama, adalah sosok yang kuat pada saat yang sama dengan leluhur kedua Kaisar Ke. Namun, Qin Yichen memimpin jutaan elit, tetapi dia tidak bisa membunuh mereka, dan dia menghancurkan lautan darah di belakang mundurnya istana surgawi. Aku berani memarahi bahkan permaisuri. Kamu Wei Yang, selir, berani membunuhku. Kata-kata ini tidak kasar, dan membuat wajah Wei Yuanke pucat. Apa itu selir? Itulah Tian Fei. Terlebih lagi, bahkan jika Anda seorang selir, di babak mana Anda akan membuat pencuri kecil Anda menjadi sombong,